Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai hasil kajian kami terhadap jurnal untuk membuat website pendukung yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Menerapkan Metode TOPSIS yang ditulis oleh Ahmad Sifki dan juga Rima Tamara dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari penilaian kinerja karyawan dengan menerapkan metode TOPSIS yang disusun oleh saya sendiri yaitu Yusuf Arif Fauzi dengan NPM 21132310127 dan juga rekan saya Muhammad Bahtiar Janwar dengan NPM 21132311031. Nah, baik kita mulai dari latar belakangnya. Nah, kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusianya. Karyawan adalah aset penting yang menentukan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, namun penilaian kinerja karyawan ini yang dilakukan secara manual biasanya memakan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan subjektivitas. Misalnya, penilaian yang dipengaruhi oleh kedekatan personal antar karyawan bukan berdasarkan data yang objektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu membantu perusahaan menentukan karyawan terbaik secara lebih cepat, objektif, dan juga akurat. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu membantu proses penilaian kinerja karyawan agar lebih terstruktur. Yang kedua yaitu menghitung skor menggunakan metode TOPSIS secara sistematis. Yang ketiga yaitu menghasilkan ranking otomatis dari seluruh alternatif karyawan yang dinilai. Lalu yang terakhir yaitu mempercepat pengambilan keputusan yang objektif bagi perusahaan atau instansi. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, mari kita pahami dulu dua konsep dasarnya. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Jadi, SPK ini adalah sistem informasi berbasis komputer yang menciptakan opsi keputusan bagi manajemen dalam menghadapi permasalahan baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan memanfaatkan data dan model dalam prosesnya. Lalu yang kedua itu ada metode TOPSIS, yaitu singkatan dari teknik for order preference by similarity to ideal solution. Nah, metode ini pertama kali dikenalkan oleh Hyun dan Huang pada tahun 1981. Konsepnya sendiri sederhana. Alternatif yang dianggap terbaik adalah alternatif yang memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan sekaligus jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Nah, selanjutnya di sini ada 7 tahapan dalam penerapan metode TOPSIS sendiri. Yang pertama yaitu membentuk matriks keputusan, yaitu menyusun data awal dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Lalu yang kedua yaitu ada normalisasi matriks yang menormalisasikan nilai agar setiap kriterianya dapat dibandingkan secara adil. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu ada menghitung nilai preferensi dengan rumus V sama dengan D min per D min ditambah D plus. Lalu yang terakhir ada menentukan ranking akhir, yaitu alternatif dengan nilai V terbesar adalah alternatif yang terbaik. Nah, selanjutnya ada data alternatif dan kriteria. Nah, pada penelitian ini dari jurnal yang kami dapatkan yaitu terdapat 7 alternatif karyawan yang dinilai. Yaitu yang pertama ada Andi, yang kedua ada Sandi, Erina, Firman, Rahman, Satria, dan juga Hana. Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan 5 kriteria dan seluruhnya bertipe benefit. Artinya semakin tinggi nilainya yaitu semakin baik. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil perhitungan dan ranking. Berdasarkan jurnal, terdapat Erina sebagai ranking pertama yaitu dengan nilai V 0,675 diikuti oleh Rahma, Sandi, Aldi, Hana, Satria, dan juga Firman. Nah, nanti kita bandingkan dengan website yang kami buat apakah hasilnya sama dengan yang di jurnal ataupun tidak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahtiar Januar. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Di sini di bagian dashboard isinya ada pertama total kriteria, yang kedua adalah total karyawan, ada 7 orang. Total data penilaian ada 35, lalu untuk periodenya dari 2023 bulan 8. Dan di bawah ini adalah hasil dari penilaian tahun 2023 di bulan 8. Selanjutnya kita akan melakukan
input penilaian terhadap karyawan di tahun 2026 bulan 7. Pertama, kita akan melakukan penilaian terhadap Sandi. Dari poin tanggung jawab dia mendapatkan 4, dari poin disiplin dia mendapatkan 4, lalu untuk kerapihan dia mendapatkan poin 3, kerjasama dia mendapatkan poin 4, lalu kejujuran dia mendapatkan nilai 4. Setelah semua data berhasil diinput, selanjutnya kita akan melakukan proses penilaian menggunakan metode TOPSIS. Yang pertama itu adalah matrik keputusan atau data mentah, yaitu data yang sudah kita inputkan tadi. Lalu selanjutnya kita ke matrik normalisasi dengan mendapatkan nilai seperti ini. Yang kemudian adalah matrik ternormalisasi terbobot yang hasilnya mendapatkan seperti ini. Ada ideal positif dan ada ideal negatif. Lalu ada selanjutnya ada jarak ideal dan nilai presensi. Nah, ini adalah nilai terakhir yang sudah kita hitung dan mendapatkan perankingan seperti berikut. Dengan ranking pertama didapatkan oleh Erina. Lalu kita melihat hasil dan ranking. Untuk hasil dan ranking, yang pertama itu Erina dari staf marketing, kedua Rahmat dari staf keuangan, dan yang ketiga ada Sandi dari staf operasional. Dengan nilai presensi Erina 0,672, Rahmat nilai presensi 0,618, dan Sandi nilai presensi 0,590. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Bisa dilihat dari sini. Ini adalah tabel peringkat, dan ini adalah grafik perbandingan nilai presensi. Mungkin segitu yang bisa saya demokan untuk aplikasi web penilaian kinerja dengan menggunakan metode TOPSIS. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.